Times Higher Education, lembaga pemeringkat yang sangat kredibel, baru saja mengeluarkan peringkat perguruan tinggi di Asia dan dunia. Prestasi terbaik Indonesia dicapai oleh UI di peringkat 196, ini jauh di bawah peringkat perguruan tinggi di Malaysia, apalagi Singapura dan beberapa negara Asia lainnya. Pertanyaannya, di mana tanggung jawab Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus Riset dan Teknologi? Jangan-jangan Mas Menteri lebih banyak melakukan manuver-manuver politik untuk mempertahankan posisinya. Kalau demikian pilihannya cuma dua, Nadiem mengundurkan diri atau atasannya Presiden Jokowi memecat Menteri Pendidikan kita. Halo guys, ketemu lagi kita sore ini di Coffee Break edisi hari Selasa 8 Juni 2021. Gua harap lu dalam kondisi semangat ya, karena ini baru awal-awal minggu, banyak banget ya yang harus kita kerjakan, karya-karya yang harus kita capai. Apalagi bro, kita melihat kehidupan ini kan penuh dengan kompetisi, betul gak sih? Ya, ada kompetisi yang formal, mungkin ada jurinya, kemudian ada skornya, ada rankingnya. Tapi lebih banyak lagi ya kompetisi-kompetisi yang sebenarnya nggak formal, tapi tetap kompetisi. Apalagi kalau di dalam agama itu ada kaidah fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian juga gue inget ya, dulu itu kita kenal satu ungkapan yang dulu katanya hadis dari The Prophet Muhammad, tapi ternyata bukan hadis ya. Walaupun bukan hadis, menurut gue isi atau konten dari ungkapan itu berguna banget nih ya buat memotivasi kita. Kira-kira bunyinya begini, siapa yang hari ini lebih bagus prestasinya dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Yang hari ini prestasinya sama aja dengan kemarin, maka dia orang yang rugi. Dan orang yang hari ini prestasinya atau performance-nya lebih buruk dari kemarin, maka dia orang yang celaka. Of course, gue yakin ya, kita semua nggak mau dong jadi orang yang rugi, apalagi jadi orang yang celaka. Lah bro, dalam konteks kita sebagai bangsa, sebagai negara, kita juga menghadapi kompetisi. Apalagi situasi di luar udah berubah ya bro. Jangan lupa nih, kita berada di era yang menurut para pakar adalah the fourth industrial revolution ya. Era revolusi industri yang keempat. Dan para pakar menggambarkan situasinya itu seperti VUCA ya, sebagai VUCA. VUCA itu singkatan dari volatile, uncertain, kompleks dan ambigu ya. Jadi situasinya benar-benar apa ya, menekan ya, banyak banget perubahan-perubahan sehingga cuma bangsa yang mau bergerak dengan cepat ya yang akan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Nah, kalau kita bicara sebagai bangsa, kita mau bilang nih, kita ini menjadi lebih baik atau enggak, tentu harus ada ukuran. Ya, ukurannya kita nggak bisa ngadi-ngadi. Salah satu ukuran yang menurut gua valid adalah kita mesti refer kepada tujuan kita bernegara. Sejauh mana sih kita sudah bisa mewujudkan tujuan kita bernegara? Tentu saja kita harus kembali melihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana setidaknya ya kita lihat tercantum 4 ya tujuan yang paling basic kita bernegara. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah bro, kalau lu flashback lagi ngelihat podcast-podcast gue sebelumnya, gue udah banyak nih ya bikin podcast untuk ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan tujuan negara yang pertama. Tadi ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan juga tujuan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ya, misalnya banyak banget podcast gue mengenai pemberantasan korupsi, atau podcast gue mengenai kondisi ekonomi, kebijakan-kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, segala macam. Ya itu menyangkut tujuan pertama dan kedua. Nah di podcast sekarang gue pengen banget ngajak lo ngobrol tentang tujuan negara ya, tujuan bernegara yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita bicara mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu aja bro ya alatnya atau vehicle-nya adalah pendidikan, ya kan? Ya, dengan pendidikan kualitas SDM akan meningkat dan dengan itu maka kita akan lebih mudah nih ya memperbaiki, mengimprove daya saing kita di dalam pertarungan atau persaingan global. Gitu kan ya logika berpikirnya.
Nah, of course guys, kalau kita mau bicara tentang prestasi kita di bidang pendidikan ya, kita nggak bisa cuma menilai berdasarkan apa ya, kriteria-kriteria internal ya. Kita mesti ngelihat nih posisi kita, posisi negara kita kalau berkompetisi dengan negara lain tuh kayak apa. Nah, ini ada data yang menarik ya untuk jenjang pendidikan tinggi. Jadi ada satu berita ya dari bisnis.com. Judulnya itu menarik ya, pas gue baca gue cukup bangga ya. Karena berita itu mengatakan ini dia nih 10 perguruan tinggi kita yang masuk dalam peringkat perguruan tinggi terbaik di Asia. Gitu kan, kira-kira judulnya gitu, positif banget ya. Wih, gue bilang dahsyat nih ya, Mas Nadiem berhasil nih meningkatkan kualitas dari pendidikan tinggi kita. Gue baca gitu, ternyata gue baru mikir, iyalah ya, peringkat itu kan bisa jadi dari 1 sampai sekian ribu ya, masuk lah pasti ya. Cuman peringkat berapanya kan kita mesti lihat lagi. Judulnya memang agak-agak menyesatkan ya. Ternyata setelah gue compare, gue baca di berita-berita yang lain, faktanya kebalikan ya. Karena beberapa tahun terakhir ya, termasuk di tahun 2021 ini, prestasi atau peringkat dari perguruan tinggi kita, event yang terbaik ketika di-compare dengan kompetitornya, pesaing-pesaingnya di Asia, itu melorot drastis ya. Bahkan mungkin bukan melorot ya, tapi terjun bebas. Nah ini yang bikin kita geleng-geleng. Nah ini kita lihat ya misalnya data dari THE. Ini salah satu lembaga pemeringkat, lembaga pendidikan tinggi yang paling kredibel. Ya, Times Higher Education, THE. Nah, dalam pemeringkatan baru yang dikeluarkan, ternyata hanya 1 perguruan tinggi Indonesia yang masuk di dalam daftar 200 loh. Bukan 10, bukan 100 ya. Dalam 200 perguruan tinggi terbaik di Asia, bukan dunia ya. Yaitu perguruan tingginya adalah Universitas Indonesia. Yeay, gue sebagai alumni UI bangga ya. Nggak bangga-bangga amat sih. Peringkatnya dari 200 itu adalah ranking 196. Ya ini bukan melorot ya bro, tapi terjun bebas ya. Karena ini gue lihat ya, misalnya kalau kita compare data sebelumnya, peringkat UI itu ya di tahun 2020 adalah 162. Jadi turun ke 196 ya kan, terjun bebas. Nah kita lihat yang lain-lain, ITB misalnya ada di mana? ITB ternyata peringkat 313. Ini juga melorot ya, karena tahun sebelumnya kalau nggak salah 280-an ya. Perguruan tinggi yang lain gue nggak mau bacain ya, gue nggak mau baca tepatnya karena gue takut sakit hati. Ya gue sedih banget ya, aduh ini jauh banget turunnya, ini baru Asia loh, kita belum ngomong dunia. Akan lebih sedih lagi bro kalau kita kemudian compare dengan perguruan tinggi lain ya, yang ada di Asia gitu, di negara-negara lain. Kalau kita compare sama Singapura jelas ya, kelas kita nggak nyampe, jauh banget. Misalnya Singapura punya NUS, ya National University of Singapore yang berada di peringkat kedua dunia, ini cukup konsisten ya teman-teman. Dan peringkat pertama di Asia Tenggara dan Asia. Kemudian mereka juga punya NTU, ya Nanyang Technological University. Di Asia dia peringkat kedua, gua nggak tahu ya di dunia peringkat keberapa, tapi kayaknya cukup tinggi juga gitu. Gak usah ngomong Singapura ya, kejauhan. Kita ngomong Malaysia, aduh ya. Berbagai universitas di Malaysia itu ternyata peringkatnya jauh lebih baik ketimbang UI sekalipun. Yang terbaik di Malaysia adalah University of Malaya, itu di peringkat 49. Kemudian ada lagi University Technology Petronas, itu di peringkat 111. Lalu disusul dengan beberapa yang lain, misalnya University Kebangsaan Malaysia, University Science Malaysia, dan beberapa yang lain yang gua nggak hafal ya. Semua peringkatnya di atas UI. Dan peringkat-peringkat tadi ya itu mengalami peningkatan yang drastis ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi mereka naik, kita turun sehingga jaraknya bertambah jauh. Bahkan ada satu berita, ya ini gue cari-cari anehnya nggak ketemu lagi ya. Kita masih kalah justru juga oleh beberapa universitas di Filipina. Nah, ini kan menyakitkan banget. Gue nggak tahu ya kalau di-compare sama Brunei gimana atau sama Thailand seperti apa. Bisa jadi kita juga kalah. Nah, bro ini yang gue pengen berikan sebagai catatan. Kalau gue flashback ya, jadi waktu gue kecil dulu, waktu gue SD, itu sama orang tua gue udah dibiasain baca koran. Dan waktu itu kan belum ada media-media online, YouTube, apa segala macam ya. Media-media digital belum ada ya, andalan kita ya baca koran.
Orang tua gue inget banget itu langganan 2 koran. Satu adalah koran lokal ya di Jawa Barat di Bandung, Pikiran Rakyat. Satu lagi adalah koran nasional itu Kompas. Nah, gue sering baca waktu itu ya, tahun berapa tuh ya? 70-an, 80-an gitu ya. Itu gue sering baca di koran Kompas itu ada iklan ya. Iklan yang dipasang oleh beberapa perguruan tinggi di Malaysia yang mereka merekrut dosen-dosen dari Indonesia. Demikian pula beberapa lembaga pendidikan menengah di Malaysia juga begitu. Jadi artinya apa? Ketika itu kualitas pendidikan kita itu jauh di atas Malaysia. Buktinya mereka itu merekrut banyak banget dosen-dosen kita yang berbondong-bondong pergi ke sana untuk mengajar. Nah, kondisinya ini terbalik, bro. Gue gak pernah lagi denger ya dosen Indonesia direkrut. Mungkin kalau 1-2 ya karena memang secara pribadi menonjol ada, of course ada. Beberapa teman gue juga jadi diaspora di Singapura, ngajar di NTU, ngajar di NUS. Tapi kan gak by system ya. Artinya dia diundang ya karena memang pribadinya menonjol. Bukan karena ya negara-negara tadi melihat sistem pendidikan kita bagus. Kan gitu ya. Sekarang justru kebalikan ya. Mahasiswa kita itu berbondong-bondong kuliah di Singapura, kuliah di Malaysia. Bahkan belakangan kuliah di Brunei. Malu gak sih ya? Ada satu negara kecil banget ya ada di Pulau Kalimantan, kemudian kita justru belajar ke situ. Ya. Artinya apa? Again, orang sudah lari begitu cepat sementara kita mandek di belakang. Lah, buat gua ini menjadi semakin memprihatinkan. Kenapa? Karena kita tahu ya, di masa Pak Jokowi ini memimpin sebagai presiden, apalagi di periode kedua ini, Pak Jokowi sudah melakukan satu langkah yang spektakuler sebenarnya, mengangkat seorang menteri yang sangat muda, mantan bos Gojek ya, Mas Menteri nih Nadiem Makarim. Menteri yang bisa kita katakan menteri dari kalangan milenial. Ya tentunya harapannya membawa angin segar. Ya awal-awal misalnya Mas Nadiem menawarkan apa yang namanya konsep Merdeka Belajar, kampus merdeka. Gue coba cari-cari dan gue baca ya, walaupun sampai hari ini gue nggak menangkap satu diferensiasi yang clear ya. Istri gue dosen ya sampai sekarang di Fakultas Ekonomi di UI. Gue coba lihat gitu ya. Gue coba tanya dia, ada yang berubah gak sih dari konsep pembelajaran segala macam? Ada sedikit-sedikit yang berubah. Tapi secara umum ya sama aja gitu. Gue juga jadi bingung ya. Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah mengatakan bahwa riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia itu salah satu yang terbaik ya. Bahkan menjadi yang terbaik di ASEAN gitu. Tapi kok bisa ya peringkat kita itu turun terus ya kualitas perguruan tinggi. Kalau betul riset kita sudah jadi jauh lebih baik harusnya enggak. Karena sepemahaman gua ketika lembaga pemeringkat seperti THI menyusun peringkat perguruan tinggi, kualitas riset itu adalah salah satunya. Ya. Nah, disinilah kemudian gua bertanya-tanya what's going on. Ini ada pendapat yang sangat menarik ya dari ekonom senior yaitu Riza Ramli yang menengarai bahwa penyebabnya adalah karena perguruan tinggi itu sudah dibuat menjadi lembaga yang sangat birokratis dan kemudian tunduk pada kekuasaan. Nah, setelah gue pikir-pikir pendapat Riza Ramli menurut gue banyak benarnya. Ya, belakangan misalnya kita lihat terutama PTN ya, rektor ya pimpinan tertinggi dari PTN itu ditunjuk oleh satu lembaga. Terutama apa ya PTN yang bentuknya adalah Badan Hukum Nasional ya, Badan Hukum Negara ya. Itu ditunjuk oleh satu lembaga yang namanya Majelis Wali Amanat. Ya, betul di situ ada beberapa komponen ya. Ada komponen dari senat akademik, ada lagi komponen dari pemerintah, dari dosen, dari tenaga kependidikan, dari mahasiswa. Tapi ya hak suara dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu 35%. Jadi lu bayangin kalau voting, udah pasti menang nih bro ya. Apalagi kalau yang lain-lain kemudian ngikut. Nah kita jangan lupa yang namanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah anak buahnya presiden. Ya kan? Dia adalah wakil pemerintah. Jadi pasti di situ suara dari kekuasaan, suara dari presiden akan masuk dan pasti menang. Nah, kalau kita belajar ya teman-teman ya guys di teori ekonomi itu ada jargon atau adagium people follow incentives. Gampangnya gini lah, gue nih dosen nih, gue berminat jadi rektor. Maka gue akan lihat kan, apa sih yang harus gue lakukan untuk bisa jadi rektor. Dengan sistem yang tadi, di mana rektor ditunjuk oleh pemerintah, kekuasaan pemerintah sangat besar di sana, maka gue bisa ngelihat, untuk jadi rektor maka gue harus sejalan dengan pemerintah. Kan gitu kan? Akhirnya yang terjadi apa? Para profesor, guru besar, itu menjadi tidak kritis sama pemerintah. Karena begitu mereka kritis, mereka akan terdepak. Peluang untuk berkarir dengan baik di pendidikan tinggi jadi hilang.
Makanya kita nggak usah heran kalau kemudian beberapa tahun terakhir kita melihat perguruan tinggi menjadi tidak lagi kritis terhadap sepak terjang dari kekuasaan. Ya, begitu banyak ya hal yang perlu dikritisi ya, kebijakan ekonomi, kebijakan politik, demokratisasi yang mandek bahkan cenderung turun ya. Kemudian pembungkaman suara masyarakat ya, ada undang-undang ciptaker yang begitu, macam-macam ya. Tapi itu kampus diam gitu loh. Kenapa ya tadi? Komandan tertingginya, bos tertingginya sudah menjadi, gua nggak menyebut antek ya, perpanjangan tangan dari kekuasaan. Dipilih oleh kekuasaan. Ya gue nggak bisa nyalahin juga sistemnya dibuat seperti itu. Nah, pada sisi yang lain ya, kita lihat bagaimana kemudian kampus itu disibukkan ya, dibentur-benturkan, dipecah belah dengan berbagai isu yang sebenarnya sekedar merupakan stigmatisasi politik, radikal, ekstrim dan segala macam. Sehingga di dalam internal kampus itu tadi terjadi gesekan-gesekan antara mereka, guru besar, pengajar yang pro pemerintah dengan mereka yang mencoba tetap untuk kritis. Dan sebagaimana juga di luar kampus, begitu ada orang-orang yang kritis kemudian akan diberikan stigma radikal. Nah, ini kan kalau sudah stigma begitu, tidak dikasih jabatan struktural, karirnya terhambat, dan seterusnya. Lalu bayangin ya, dalam kondisi seperti ini, maka iklim ya penelitian, iklim kritisisme dari kampus akan hilang ya. Nah, ini juga yang kemudian disoroti oleh mantan sekjen dari Kementerian BUMN yang kemudian menjadi pengamat ekonomi yaitu Muhammad Said Didu. Mengomentari melorotnya tadi ya peringkat-peringkat perguruan tinggi kita, maka kemudian dia mengucapkan selamat ya kepada para rektor, dosen, mahasiswa yang sudah menjadi pendukung-pendukung kekuasaan. Guys, yuk kita lihat ya, kampus-kampus besar di luar negeri itu menjadi maju. Salah satu motor penggerak atau kekuatan utamanya adalah pada riset. Yuk kita lihat seperti apa tata kelola, governance dari riset di Indonesia. Kita tahu ya, by undang-undang akhirnya dibentuklah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tapi sayangnya ya, kita kalau mau jujur harus mengatakan, kepentingan politik itu kental banget ya bro. Di dalam pengelolaan BRIN ini. Lu bayangin aja, BRIN yang semula akan berada di bawah kementerian ya, dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi sebelum kemudian dilebur ke Kemendikbud, itu kemudian dijadikan satu lembaga otonom langsung di bawah presiden. Yang menarik adalah BRIN ini punya dewan pengarah. Dan di dalam undang-undang yang dicantumkan ex officio, ketua dewan pengarah BRIN adalah juga ketua dewan pengarah BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lu bisa bayangin ya bro, bagaimana riset ya, riset dan inovasi ditempatkan di bawah lembaga indoktrinasi ideologi. Itu mau dibawa kemana tuh riset gitu. Ya, jadi akhirnya gue mikir-mikir, no wonder kalau dengan situasi dan iklim seperti ini, kita nggak bisa berharap banyak ya dari riset kita. Nah kembali tadi ya, karena perguruan tinggi ya, ditempatkan di bawah atau tersubordinasi di bawah kekuasaan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perguruan tinggi kemudian main mata nih dengan kekuasaan. Makanya akhirnya kita lihat beberapa hal yang nggak pantas terjadi. Misalnya ya, beberapa waktu yang lalu kan rame kasus ya, betapa calon rektor dari USU, Universitas Sumatera Utara, yang jelas-jelas ya ditengarai melakukan self plagiarism, itu tetap dikukuhkan, diangkat sebagai rektor oleh kementerian. Ya, lu bayangin rektor ya, itu bisa diangkat dari pejabat yang punya persoalan etika yang parah. Lu tahu ya self plagiarism ya, self plagiarism ini gue punya karya nih, karya A. Terus gue bikin karya ilmiah B. Kemudian gue ciplak lagi nih si A ini, gue kasih bungkus yang baru. Dampaknya apa? Riset kita akan muter tuh di situ, nggak maju-maju kan? Cuman ganti judul, ganti cover, cuman ganti pernak-pernik di permukaan, isinya sama. Self plagiarism ini menurut gue lebih jahat dari plagiarisme biasa. Dan ini mencerminkan kemalasan berpikir dari kaum intelektual yang ada di kampus. Dan yang model begitu bisa jadi dosen, lu bayangin. Dan ternyata bro, hal-hal yang berkaitan dengan tadi pelanggaran etika ilmiah ini bukan cuma terjadi di USU, di banyak tempat ya. Bagaimana misalnya, gue gak sebut lah ya, beberapa perguruan tinggi juga mengalami hal yang sama. Ya, ada rektor sebuah perguruan tinggi, gue takut salah sebut, makanya gue gak sebutin namanya ya, di Jawa Tengah kalau nggak salah PTN ya. Ternyata dia ya di Tengare waktu mengambil gelar doktor di UGM juga terlibat pada kasus plagiarism. Dan dia bisa jadi rektor gitu. Sampai hari ini nggak jelas prosesnya.
Di sisi yang lain ya, perselingkuhan antara perguruan tinggi dengan tokoh-tokoh politik dan bisnis muncul dalam bentuk apa? Dalam bentuk maraknya pemberian gelar doktor honoris causa. Ini udah kayak kacang goreng ya. Aduh, gue nggak tahu deh ya, kenapa kok orang demen banget dapat gelar doktor atau nyari gelar doktor honoris causa. Terus dipajang di depan namanya doktor dalam kurung HC. Aduh, luar biasa ya. Yusuf Kala dapat, kemudian Megawati itu dapat lebih dari satu ya. Gua nggak tahu, ini katanya beritanya pasti yang kelima. Mungkin lebih dari 5 sekarang ya dapat gelar doktor honoris causa. Kemudian Nurdin Halid ya. Lo tahu Nurdin Halid ini adalah mantan ketua PSSI, pernah terlibat dalam beberapa kasus korupsi, dapat juga gelar doktor ya dalam pengembangan olahraga. Ya, gue jadi bingung ya, emang apa sih jasa Nurdin Halid? Emang di bawah dia PSSI jadi juara apa gitu? Lah bro, dengan kondisi seperti ini kita lihat ya, tadi gue menyebutnya perselingkuhan antara perguruan tinggi, antara universitas dengan politik dan juga dengan bisnis. Apa yang kita bisa harapkan kemajuan dari pendidikan tinggi kita? Nah bro, kalau ini tidak bisa diselesaikan, kita harus minta pertanggungjawaban. Dan yang paling bertanggung jawab menurut gua tidak lain dan tidak bukan adalah menteri. Iya dong, ya kan? Dan di atasnya presiden. Maka perkenankan gua pengen menggugat Mas Menteri Nadiem Makarim. Apa yang Anda sudah lakukan untuk memperbaiki pendidikan tinggi Indonesia? Kenapa di tangan Anda justru kualitasnya turun? Ya, gua pengen bilang sama Mas Menteri, jangan-jangan Mas Menteri sibuk ya mengamankan posisi politiknya dengan melakukan berbagai manuver politik, bukan secara substansial mengurusi persoalan-persoalan yang ada. Kalau begitu ceritanya, gue pengen bilang sama Mas Menteri, kalau Anda masih punya rasa malu, harusnya Anda mengundurkan diri. Dan kalau Mas Menteri Nadiem Makarim tidak mau mengundurkan diri, harusnya atasannya, bosnya, Presiden Joko Widodo memecat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga sekarang mengurusi riset dan teknologi, karena pendidikan tinggi kita hancur lebur. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.